Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah dengan sabar mengikuti kelas statistika ekonomi dan bisnis. Sehingga saya doakan semoga apa yang dipelajari bisa terus bermanfaat dan tentunya bisa menarik ilmu-ilmu yang lain. Oke, selamat pagi semuanya. Kita di sini akan membahas tentang two sample test of hypothesis. Ini adalah dua sampel. Secara umum, ini sama loh dengan bab 10 yang berbicara tentang one sample test of hypothesis. Nah, kalau seumpama berbicara two sample test, tujuannya apa, Kak? Tujuannya adalah untuk comparing, membandingkan mana yang lebih baik. Biasanya apakah produk A atau produk B? Biasanya kita menggunakan two population example. Sebagai contoh adalah sebagai berikut, tapi kita langsung ke soal aslinya. Nah, kalau mau mengcomparing atau kita mau membandingkan two population mean-nya dengan equal known population variansinya dengan beberapa diketahui sebagai berikut. Jadi, cara mencari Z nih, ya kan? Formula Z mirip banget dengan bab 10 yang bab 10 itu berbicara tentang Z, T rumusnya kan. Di sini hampir sama rumusnya, yaitu pertama itu adalah rata-rata dari perbandingan yang pertama, terus ya rata-rata dari objek yang kedua. Diakarin dibagi dengan standar deviasi dari pertama, dibagi dengan banyaknya data pertama, ditambah dengan standar deviasi data kedua dibagi dengan banyaknya data kedua. Oke, untuk lebih memahami kita langsung ke contoh ya teman-teman. Di sini kalau kalian baca ada produk namanya, ini kalau nggak pakai Fastlane, ini kalau pakai standar atau hari-hari biasa. Kamu punya produk Fastlane teman-teman. Nah setelah itu dia akan ngecek menjadi apa? Dia akan ngecek metodenya. Apakah standar itu lebih lama daripada metode prosedur Fastlane? Ini pertanyaannya. Nah, di sini diasumsikan bahwasanya alfanya itu adalah 1%. Ketepatan lupa ditulis ya. Tapi kalau seumpama tidak dikasih tahu, kalian ingat boleh mengasumsikan alfanya menjadi 5%. Tapi karena di sini lupa ditulis, ya udah kita tulis dengan alfa sama dengan 1% atau tingkat kepercayaannya waktu itu 99%. Nah, ini beberapa data yang bisa diambil dari metode dari penelitian ini. Yang pertama adalah kita tahu sampel mean-nya atau rata-rata standar kita tulis dengan rata-rata S. Ini rata-rata standar yang artinya adalah 5,5 menit. Kalau rata-rata dari Fastlane itu adalah 5,3 menit. Selanjutnya standar deviasinya ya kan. Standar deviasinya dari Dari mana? Standar deviasinya dari standar adalah 0,4. Standar deviasinya dari Fastlane adalah 0,3. Nah, kalau banyaknya sampel dari standar itu adalah 50, banyaknya sampel dari Fastlane itu adalah 100, teman-teman. Sehingga kalau mau cari kesimpulan dari check out standar lebih lama daripada produk Fastlane, ini kan tanda tanya, ini menggunakan metode two sample of hypothesis, teman-teman. Jadi langkahnya sama. Apa langkah pertama? Langkah pertama adalah menentukan H0 dan juga H1. Sama kayak yang kemarin, yang bab 10. Menentukan H0 dan H1. Pengennya apa di sini? Produk Fastlane produk standar lebih lama dari produk Fastlane. Jadi kalau lebih lama, dia pengennya mu S lebih besar daripada mu Fastlane. Berarti ada di mana nih? Ada di H0 atau H1? Betul. Ini ada di H1. Berarti mu S lebih besar daripada mu Fastlane. Yang otomatis yang ada sama dengannya ada di H0. Berarti mu S kurang dari sama dengan mu
fast lane. Oke, good. Nah, setelah menentukan H0 dan H1-nya, teman-teman, kita sedikit menggambarkan untuk select signifikansinya. Kan langkah kedua adalah menentukan level of signifikansinya. Kita tahu bahwa arahnya ke kanan, berarti di sini adalah one tail. One tail, atau kita sebut dengan right tail, atau ekor ke kanan ya. Sehingga bentuknya nanti akan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau seumpama di sana 1%, di sini 1%, berarti kalau dibagi 2 jadi berapa? 50 kan kalau dibagi 2, tapi berarti di sini isinya adalah 49%. Di sini 50%. Yang tak lain dan tak bukan, kalau kita mau cari nilai Z-nya, berarti kita jadikan pecahan desimal yaitu 0,490. Sehingga kita mendapatkan titik kritisnya, atau kita sebut dengan titik kritis di sini nih. Titik kritisnya berapa? Kita buka tabel Z. Kita cari 0,490. 0,490 ada di 2,33 ya. Nah, ini 2,33. Jadi hasil dari berapa? 0,490 itu adalah 2,33. Sehingga kita dapat di sini karena arah kanan berarti positif 2,33. Jadi kalau seumpama mau pakai cara adalah sebagai berikut. Oh, ini sama aja sih. 2,326 atau 2,33 adalah sama aja. Jadi ini adalah critical value, ini adalah titik kritisnya. 2,33. Kalau ini daerah regionnya atau penolakannya yaitu 1%. Sesuai yang tadi. Berarti di sini 49%, teman-teman. Kalau di sini adalah 50%. Ini kan mencari nilai pakai tabel Z. Oke, kita tahu titik kritisnya adalah 2,326. Selanjutnya H0-nya yang tadi ya. Mu standar kurang dari mu F. Terus mu standar lebih besar daripada mu F. Ini kan sama dengan yang tadi, yang ini. Nah, cuma ditulis ulang. Oke, selanjutnya kalau seumpama kita mau tahu, berarti kita harus menggunakan formulanya. Kita hitung formulanya tersebut. Yang pertama rumusnya apa? Mu standar kebesaran kayaknya. Oke, kebesaran. Mu standar, teman-teman, dikurangi dengan mu dari fast lane, standar deviasi dari standar, banyaknya data dari standar deviasi dari fast lane dibagi dengan banyaknya data fast lane. Sehingga sesuai yang tadi berarti kita dapat 5,5 min 5,3. Ini masukin aja yang sesuai yang tadi itu. Yang kita tahu XS sama dengan 5,5, X bar F sama dengan 5,3, terus standar deviasi S sama dengan 0,4, standar deviasi F sama dengan 0,3, NS sama dengan 50, NF sama dengan 100. Nah, kalau seumpama kita masukkan semua ini diakarkan, kita mendapatkan nilai 3,123. Ingat tadi titik kritisnya berapa? Kita coba lihat, kita flashback. 3,123 kalau kita taruh ke sini, ada di daerah mana 3,13? Daerah sinilah. Oke, saya kasih warna merah biar mencolok. 3,123 ada di daerah sini. Setelah lebih besar dari 2, artinya 3,123 ada di daerah sini. Dalam artian kalau ada di ekolnya atau rejectnya, berarti di sini kesimpulannya adalah reject H0. Kalau reject H0, ini maknanya adalah accept H1 atau H1-nya diterima. Kalau seumpama H1 diterima, apa yang terjadi di sini? Menyatakan benar kalau metode standar itu lebih lama daripada metode fast lane. Jadi kesimpulannya adalah
bisa kita hitung bahwa 3,123 lebih besar daripada 2,326, yaitu nilai-nilai kritis. Jadi kita menolak H0. Sehingga jawabannya adalah dengan alfa, ini kesimpulannya ya, dengan alfa 1% dan didapat bahwa produk fastlane atau produk standar lebih lama dalam men-check out dibandingkan dengan produk fastlane. Atau dengan kata lain, produk fastlane adalah produk yang lebih bagus daripada produk atau menggunakan metode standar, seperti itu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next semester tentunya. Ini adalah beberapa materi kalian yang akan diujikan, dan saya harap semoga kalian sukses di jalannya masing-masing. Dan untuk ujiannya insya Allah diberikan lancaran. Saya ikut mendoakan dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.